Shalom, salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1-3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kriteria atau syarat hidup dalam kebahagiaan dan keberhasilan. Sesungguhnya hidup kita umat manusia ini pada umumnya pasti tidak ada yang tidak mau bahagia dan tidak mau dalam keadaan yang tidak berhasil. Tentu saja kita semua mau memperoleh suatu kebahagiaan dan keberhasilan. Renungan tentang firman Tuhan hari ini adalah suatu syarat atau kunci yang mengajarkan dan mengajak kita umat manusia ciptaan dan miliknya yang kekal ini agar di dalam memberlakukan hidup di dunia ini bisa dan dapat memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan pada kehidupan, khususnya yang baru saja kita akan akhiri hari ini di bulan Januari tahun 2022. Oleh sebab itu, ada cara maupun kriteria yang tidak boleh kita abaikan, yaitu syarat jika kita ingin dan masih mau mengaku sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Pertama adalah, mari kita berlakukan hidup kudus, jangan berbuat dosa, bahkan jangan bergaul bersama dengan orang yang biasa untuk berbuat dosa atau berbuat kesalahan yang dapat dan akan mempengaruhi kita untuk ikut terjerumus dalam perbuatan dosa itu. Kedua, hidup kita sebagai pribadi atau keluarga harus menuruti kebenaran firman Tuhan, siang dan malam maupun juga di dalam setiap harinya. Kita mau merenungkan firman Tuhan itu dan langsung menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketiga, sesuai dengan janji Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya hari ini, maka Ia akan memberkati kita bagaikan pohon yang tumbuh di dekat aliran air, yang selalu hijau daunnya dan tidak layu daunnya itu, berarti subur, makmur, sehat, penuh berkat, selalu berbuah, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apa saja yang kita berbuat akan dijadikannya berhasil olehnya. Janji Tuhan kita Yesus Kristus itu begitu indahnya, dan janji Tuhan ini selalu ditepati. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan agar janji Tuhan itu juga berlaku bagi kita semua sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka hendaknya kita mau menjadi pelaku firman Tuhan ini saja. Bukan hanya semata-mata mau membaca merenungkannya, tetapi harus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kita harus dilandasi oleh motivasi untuk mau hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dengan selalu memohon kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus, menjauhi segala kejahatan, serta selalu rindu untuk menjadi pelaku firman-Nya itu setiap harinya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa dan selalu mau mengasihi kita dan membuat hidup kita ini penuh kebahagiaan dan keberhasilan. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus
sebagaimana dituliskan dalam Injil Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah di penghujung bulan Januari tahun 2022 dalam suasana tahun yang baru ini, maka kami tetap harus sungguh-sungguh mau menyadari betul bahwa hidup kami agar memperoleh kriteria maupun syarat untuk hidup kami memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan adalah untuk sungguh-sungguh mau hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga di dalam segala keberadaan kami, apabila pergumulan demi pergumulan maupun persoalan dan permasalahan yang masih saja ada pada hidup kami tetap yakin ada solusi terbaik, ada jalan keluarnya yang semuanya itu tentu saja kadangkala dipakai iblis untuk mencobai kami. Tapi apabila kami mengandalkan Roh Kudus, kami dapat mengatasinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak diri kami yang serba terbatas dalam segala hal ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi keberadaan kami akibat seluruh pergumulan kami yang seringkali berdampak kepada gangguan kesehatan pada diri kami. Oh Tuhan, campur tanganlah pada diri kami agar kami mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan, sehingga kami boleh menerima mujizat kesembuhan, kami boleh pulih dari segala pergumulan akibat sakit penyakit itu sendiri. Kami percaya Tuhan mau terima doa kami, dan Tuhan mau kabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.